Satu, Ya, boleh ngerekam. Gue nggak ngapa-ngapain, cuma geser doang. satu, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini sebelum membahas konsepnya, jadi perkenalkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Di sini ada Mukirani Putri, Faiz Haikal, Muhammad Surya, dan saya Muhammad Ibrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman C. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah belajar pemrograman C pemula? Apa mungkin sudah khatam? Jika belum pernah belajar bahasa pemrograman C, maka jangan khawatir ya, kita akan coba memahami konsep dasarnya. Lanjut. Bahasa pemrograman C cocok untuk memperkenalkan konsep pemrograman untuk pemula. Dalam artian, pemula yang belum pernah nyobain coding. Usia bahasa pemrograman C memang sudah tua, namun masih banyak orang yang menggunakannya hingga saat ini. Memahami apa itu bahasa pemrograman C. Bahasa C atau dibaca C adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dari general purpose adalah bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Perlu kamu tahu, bahasa C telah menginspirasi banyak bahasa pemrograman lain seperti C++, Pagar, Java, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks mirip dengan C. Bahasa C dijuluki juga sebagai God's Programming Language, artinya bahasa C ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Kenapa kita harus mempelajari bahasa C? Berikut manfaat untuk mempelajari bahasa C. 1. Cocok untuk dipelajari oleh pemula yang ingin merasakan perkodingan. 2. Mudah dipelajari dan sumbernya banyak. 3. Induk dari semua bahasa pemrograman. 4. Masih digunakan hingga saat ini. 5. Dapat digunakan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, MacOS, Android, dan yang lain. 6. Berjalan dengan cukup cepat ketika digunakan pada mesin. Tools yang bisa dipakai untuk belajar bahasa C. Apa saja yang mesti disiapkan atau diinstal? Sebenarnya kita hanya membutuhkan 2 alat, yaitu text editor dan compiler. Selain install text editor, kamu mesti juga install compiler. Contoh tools yang bisa kamu digunakan antaranya 1. Text editor, Notepad++, VS Code, dan lain-lain. Text editor digunakan untuk menuliskan kode program, sedangkan compiler digunakan untuk menerjemahkan program tersebut agar dapat dimengerti oleh komputer. Pemrograman C dapat dijalankan untuk menggunakan IDE, Integrated Development Environment, atau IDE, adalah sebuah text editor khusus dengan compiler di dalamnya. Lanjut. Mbak. Memulai pemrogram yang mana dong? Memulai pemrograman. Untuk pertama kalinya, buatlah kode program sederhana dengan menampilkan kata Hello World seperti di bawah ini. Enggak, Kirani. Lagi masih bawah kan? Menjalankan kode tersebut kan? Struktur. Iya, Struktur dasar bahasa C. Setiap kali kita ingin menuliskan kode program C, pastikan strukturnya seperti ini. Ini adalah struktur dasar yang wajib kamu pahami. Kalau kamu perhatikan, struktur program tersebut dibagi menjadi 2 bagian utama, yakni bagian include dan main. 1. Mengenal apa itu include. Include adalah bahasa dari struktur bahasa C. Tujuannya untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file sendiri merupakan file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Header file bertujuan agar bisa digunakan pada program C yang lain. File ini berekstensi H. Contoh Studio H. Kamu telah mengimpor file Studio H. File ini berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat program seperti printf, file Studio H,
sudah ada di komputer kita ketika menginstal GCC? Surya. 2. Mengenal apa itu fungsi main. Fungsi main merupakan fungsi utama sebuah program. Fungsi ini juga dieksekusi untuk pertama kalinya, oleh karena itu kamu harus tahu selalu menyertakan fungsi main dalam sebuah program. Contoh seperti ini. Maksud dari in di depan main adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali di dalam fungsi main. Wajib kamu sertakan return 0, artinya fungsi main akan kembali nilai 0 setelah dieksekusi. Cara lainnya, kamu bisa digunakan void yang artinya tidak ada kosong. Jika menggunakan void, maka tidak diperlukan menulis return dari akhir fungsi, sebab void tidak mengembalikan nilai apapun. Contohnya, Penulisan statements. Statements adalah perintah atau fungsi untuk melakukan suatu instruksi, contohnya print atau hello decoding. Maksud dari kode program tersebut adalah mencetak hasil program berupa teks hello decoding ke konsol. Penulisan blokade. Blokade merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi. Blokade pada C dibungkus dengan tanda kurung, contohnya seperti ini. Penulisan komentar pada kode program C. Komentar sangat diperlukan juga oleh sebagian programmer. Mengapa? Sebab komentar akan digunakan sebagai keterangan pada sebuah kode program. Kamu bisa coba praktikan dan jalankan kode di atas. Apakah komentar akan berpengaruh pada fungsi kode program? Tentu tidak, akan mempengaruhi fungsi pada program. cache bersifat sensitif. Bahasa C akan memperhatikan huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan kode. Inilah yang disebut dengan cache sensitif. Contohnya ada di gambar ini. Kedua variabel nama dan nama akan berbeda karena menggunakan huruf kecil dan huruf besar. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas, namun kita cukup terlebih dahulu ya. Oke, Ini contohnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.